Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan bincang-bincang kita tentang wewangi tuntunan Nabi. Nah, ini hadir teman-teman kita, Ustadz ini kembali hendak bertanya karena Alhamdulillah ya. Kajian yang kemarin tuh kayaknya perlu kita lanjutkan, ini ingin dilanjutkan karena masih ada yang menggelisahkan. Monggo. Nah, Mas Dinis ada kemarin ada yang menggelisahkan itu apa kira-kira? Ya, bismillah. Jadi gini Ustaz, setelah saya coba searching tentang parfum juga karena cari tertarik. Alhamdulillah. Untuk lebih jauh bisa menggunakan parfum dengan baik itu. Ya. Saya tuh pernah ketika searching ada yang menawarkan banyak sekali parfum asli Arab. Asli Arab atau parfum asli? Tulisannya asli Arab atau Asli Arab. asli Arab. Iya. Itu yang dimaksud apakah sesuai dengan parfum yang dibahas selama ini, yang baik itu yang sunnah atau bagaimana sebenarnya? Maksudnya masuk yang tip atau tidak gitu mungkin? Itu atau itu termasuk utuh secara umum atau katib. Sebelumnya kita perlu ingat dulu bahwa tidak semua yang disebut utur itu dapat dengan sendirinya disebut tip. Kalau tip itu adalah parfum yang bersih, bahannya baik, alami, membawa kebaikan, membawa kemaslahatan dan tidak menyebabkan keburukan. Jadi kalau itu tip. Jadi tip itu pasti aman tip. Tetapi tidak setiap yang wangi itu dapat disebut sebagai tip. Tidak setiap utur itu parfum dapat dikategorikan sebagai tip. Nah, ini dijelaskan, saya lupa judul bukunya, tapi berkenaan dengan sejarah parfum Arab. Itu bagian awal itu membahas mengenai utur, dan kemudian selanjutnya masih di bagian awal itu membahas tentang tip. Nah, dalam hal ini hubungannya bukan dengan itu asli Arab atau tidak. Ingat Abu Jahal itu orang Arab juga. Asli Arab. Asli Arab. Tapi Abu Jahal. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab itu juga Arab. Ya, Arab. Begitu juga kalau kita ingat sejarah tentang Masjid Dirar. Nah, itu juga orang Arab itu, walaupun dia menggerakkannya dari wilayah Konstantinopel saat itu, Romawi Timur, karena ketika itu memang sebagaimana doanya Rasulullah ini matinya di tempat yang jauh dan benar terusir. Tapi kembali lagi, karena itu kalau ada yang menyampaikan ini asli Arab, kita perlu bertanya, ini asli parfumnya murni, alami, sesuai dengan yang dituntunkan atau tidak? Karena nggak ada hubungannya. Tapi kalau nggak asli, apakah para ulama sana juga melarangnya? Artinya oh ini nggak asli. Tapi tadi sudah di beberapa ketika ada tawaran itu asli Arab. Masa ulamanya diam saja gitu ya. Pertama, ulama itu bidangnya itu maksudnya kan berarti ulama-ulama fikih gitu ya. Ulama-ulama yang mendalami hadis, ilmu syariat gitu ya. Kok diam saja? Urusan para ulama itu bukanlah untuk mengawasi obat dan makanan. Yang kedua, kalau kita lihat misalnya pada pertemuan yang lalu saya sempat tunjukkan ya, Abdus Somad Al-Qurashi, Surati, itu yang mencantumkan dengan jelas, ini tidak dapat dipergunakan untuk internal, artinya external use only, hanya dipakai untuk bagian-bagian eksternal. Artinya cara berjualan semacam itu sudah benar. Dan itu sekaligus menunjukkan bahwa di sana juga ada loh parfum yang tidak aman untuk dipakai bersuci ba'da haid di wilayah tersebut gitu ya. Jadi Arab asli itu belum tentu tip. Belum tentu tip. Dan
yang misalnya wanginya melati itu belum tentu melati. Yang wanginya mawar bukan berarti parfum melati. Nah, kalau ini mawar ini mawar. Ini asli ya? Asli. Bukan aroma mawar ya? Bukan. Dari Arab juga. Dari Arab juga. Dari Arab juga. Nah, artinya coba ini kalau dipakai di wajah untuk pakai di wajah, Ustaz? Oh, iya. Boleh. Sekali lagi perlu diperhatikan ini berlaku untuk yang asli. Artinya kalau hanya aroma mawar ya jangan dipakai di wajah. Ya, sama halnya mie instan rasa ayam goreng. Rasa ayam goreng Ya. itu Tidak ada ayamnya. Ayamnya enggak ada, digoreng juga enggak ya. Itu aja mie goreng tapi direbus, Ustaz. Ya, direbus ditiriskan airnya. Ini Nggak digoreng. persoalan itu ya. Iya, katanya mie goreng ya. Nah, makanya saya tuh sempat bingung ketika saya ke Hong Kong cari fried noodles. No, we don't have. Kami nggak punya. Tuh, terus Fried noodles ya. saya akhirnya ketemu mie yang dari sini kan ada yang dijual di sana. Iya. Mie goreng. Tapi kok bahasa Inggrisnya non fried noodles. Mie yang nggak digoreng. Karena direbus dulu. Ternyata oh iya, memang mie goreng kita itu yang kita kenal. Ini kan kita sudah gagal paham. Itu contoh saja. Yeah. Mie goreng tapi nggak digoreng. Begitu juga asli Arab itu memang dari Arab tapi bukan parfum asli. Belum tentu asli. Yang asli belum tentu dari Arab dan yang dari Arab belum tentu asli. Nah, contohnya ini ya. Ini bukan Arab, Tapi ini parfum asli. parfum asli karena ini memang beliau mendedikasikan diri. Ini orang Perancis masuk Islam dan setelah masuk Islam belajar tentang parfumeri dalam Islam, lalu tertarik sekali untuk akhirnya switch. Dulunya dia bikin produk parfum semprot yang beralkohol itu Maison Anthony Marmi. Maison itu adalah semacam rumah. Oh, Prancis berarti. Prancis. Tapi asli parfumnya. Asli, ya. Dia kemudian merintis usahanya ini di Birmingham, Inggris. Kemudian setelah cukup besar, dia melakukan ekspansi dan akhirnya sekarang base-nya pindah ke Dubai. Nah, tetapi artinya ini kalau dilihat di runut awalnya dari Birmingham, meskipun itu pengembangannya itu di Birmingham, itu bukan berarti nggak asli. Tapi kalau kita lihat secara lebih awal, pada awalnya dia adalah parfum-parfum yang semprot. Setelah dia masuk Islam, dia belajar lebih jauh lagi, dia kemudian lebih tertarik untuk mengembangkan. Ternyata puncak-puncak parfum itu tetaplah parfum-parfum alami, gitu ya. Jadi kalau ini dipakai juga cukup aman. Masya Allah. Dia juga menggunakan botol-botol yang standar. Ini ada tulisnya misik itu ada campuran misik gozal ya. Misik gozal. Kalau kemarin kita lihat bicara warnanya nggih, ngapunten. Warnanya ini mirip. Warna-warnanya untuk misik gozal ya seperti ini kira-kira gitu ya. Masya Allah. Ada saffronnya? Ada, ada sedikit itu ya. Wah, ini Langsung mengenai asli. Khas. Karena yang pertama kali mendapatkan pengalaman saffron cukup Mas Denis ini. Baunya sangat segar sekali itu. Segar. Jadi segar itu nanti berkenaan dengan selera ya. Kalau di Atus Alporosi itu nanti ada fragrance wheel, semacam roda wewangi yang memudahkan kita untuk mengenali, oh saya nggak suka parfum begini, saya suka ini parfum begini. Oh berarti kira-kira cocoknya ini campur ini. Preferensi. Ya ini sudah ada. Benar ya, sampai ada penelitian psikografisnya gitu ya. Masya Allah. Jadi dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa dari Arab itu belum tentu asli. Kok tadi ditanyakan, loh kalau memang terus memang nggak asli, kok diberikan oleh ulama? Ulama itu di sana urusannya untuk memberi garis yang sangat tegas, yang haram dan yang halal. Nah, apakah yang nggak asli itu haram? Nah, sebagaimana utur itu belum tentu tip, ya.
Tapi kalau tip tentu utur. Nah, utur itu tidak semuanya seperti halnya makanan. Yang halal itu tidak jenis-jenisnya thayyib. Iya. Kualitasnya. Kalau tip itu adalah halal dan thayyib. Nah, maka karena itu kita perlu jernih. Apalagi ketika tip baru saya tunjukkan ya contoh-contoh. Ini kan dengan jelas menunjukkan ini hanya untuk bagian luar. Artinya mereka sudah clear. Nah, jadi ranahnya para ulama itu bukan mengatur perdagangan, itu kan sudah ada yang ngurus sendiri. Ranahnya ulama itu menegaskan dalam soal hukum ini keluar nggak dari hukum agama ini. Ya, ranahnya ulama. Bahkan kalau kita tengok misalnya Abdul Somad Al-Qurashi atau nanti Muhammad Al-Qurashi atau nanti Ibrahim Al-Qurashi, ini bersaudara, ada 4 orang bersaudara. Syekh Abdul Somad Al-Qurashi, Syekh Muhammad Al-Qurashi, Syekh Ibrahim Al-Qurashi, dan Syekh Ismail Al-Qurashi. Mereka semua punya toko di Jeddah dan di Makkah, tapi enggak semuanya ada yang punya toko di Madinah. Syekh Ibrahim Al-Qurashi ini bikin brand lebih awal dibanding Syekh Abdul Somad Al-Qurashi. Tapi kalau eksistensinya dalam dunia parfum memang semenjak awal, karena mereka dari keluarga ini memang sudah belajar dari ayah mereka, dari ayah mereka. Nah, kalau keempat-empatnya ini memang concern dalam urusan parfum-parfum yang alami. Ini asli Arab dan parfumnya asli. Asli Arab dan parfumnya asli. Asli Arab asli. Iya. Bahkan untuk Abdul Somad Al-Qurashi itu sampai punya lahan untuk penangkaran rusa. Oh, masya Allah. Di Arab? Tidak. Karena rusa. Oh iya, nggak bisa hidup di Arab ya. Rusa penghasil misik itu kan bisa hidup di wilayah semacam Himalaya dan beberapa wilayah lain. Atas ya. Ya. Ada yang tanya, berarti investasinya besar. Itu sebenarnya bukan wilayah kita ya. Iya. Tetapi sekedar informasi saja bahwa tahun 2015 saja nilai dari Abdul Somad Al-Qurashi itu sudah $1 billion, $1 miliar ya. Dan tahun 2012 itu market share-nya Abdul Somad Al-Qurashi 34,3% di seluruh Saudi ya. Dan termasuk yang cukup merajai selain Arabian Oud. Berarti kita perlu menunggu ya, mungkin nanti Abdul Somad Al-Qurashi berkenan untuk membuka cabang deket-deket Jogja. Iya, tapi kembali lagi. Jadi di sana ada beberapa yang memang fokusnya dan jelas fokusnya ke parfum-parfum alami. Ada beberapa yang fokusnya berbeda lagi. Misalnya nanti ada Majid Al-Oud, ada Amjad Al-Oud, Amjad Al-Oud Al-Fakhir. Amjad Al-Oud Al-Fakhir. Ini ada beberapa lagi yang lainnya. Ada beberapa lagi. Itu yang memang fokusnya pada parfum-parfum asli, alami, dan dari bahan-bahan yang baik. Dengan demikian, hal yang penting untuk kita perhatikan kalau ada yang menawarkan asli Arab, maka hati-hati. Kenapa? Karena biasanya yang asli itu tidak menawarkan Arabnya, melainkan menunjukkan prosesnya bagaimana, diperoleh dari mana. Kenapa? Karena mereka memang mempunyai sesuatu untuk ditawarkan. Saya tertarik di sini tuh, ini Abdul Somad Al-Qurashi nggak ada tulisan asli Arab. Amjad Al-Oud Al-Fakhir nggak ada tulisannya asli Arab. Ya. Ini artinya ini betul tadi itu. Jadi memang perlu kita waspadai karena ya. tidak usah disebut Arab asli, udah tulisannya Arab Ustaz. Tulisannya kan Arab kan ini. Tulisannya sudah Arab, jadi nggak usah ngomong asli Arab ya. Memang tadi yang jadi pertanyaan itu, kalau kita mau mencari, men-search yang betul-betul baik, jadi kata-kata Arab asli, kata-kata itu tidak bisa jadi acuan. Tidak bisa jadi acuan. Lalu yang jadi acuan lebih kepada Misalnya dia dapat menunjukkan ini bahannya apa, bahannya apa, outnya dari mana, outnya dari mana. Misalnya tempo hari saya ketika berkesempatan untuk berkunjung ke beberapa tokonya Abdul Somad Al-Qurashi, alhamdulillah pada saat berada di salah tokonya di Madinah itu bahkan sempat ditunjukkan maktabah. Maktabah itu ada dua istilah ya maktabah. Pertama namanya maktabah ilmiah, yakni perpustakaan literatur, perpustakaan berkenaan dengan kitab-kitab. Dan maktabah yang terkait misalnya di situ adalah maktabah oud.
maktab ud wal bukhur. Koleksi parfum berarti ya. Ya. Jadi bermacam-macam Ud gaharu. Wah, Aslinya gitu ya. Ya, maktab ud itu ya berarti hanya ud. Kalau kalau misalnya maktab ud kemudian berikutnya al bukhur berarti ud yang dibakar. Karena nanti ud ada yang menjadi duhan. Dihnil ud. Minyaknya gitu. Ya, minyaknya. Tapi kalau maktab ud wal bukhur, nah itu berarti yang dibakar juga selain ud. Nah, kalau disebut maktabah itu berarti sesuatu yang menjadi referensi tertinggi, acuan, semacam turas dalam hal kitab ya. Alhamdulillah saya sempat dicobakan parfum yang dipakai diracik secara khusus untuk Raja Abdullah. boleh dipakaikan itu? Dioleskan gitu. Masya Allah. Menarik juga sebenarnya. Saya kapan-kapan bawain alat apa gitu, oleskan sini. Di bawah nanti bisa Bisa. Alhamdulillah waktu itu. Cuma memang nggak semuanya dioleskan, hanya ada juga sedikit. Untuk Anda memiliki berarti Ustaz Fadil Alim sudah memiliki beberapa memori olfaktori dari parfum-parfum istimewa itu. Dan menarik bahwa walaupun kita mencium sangat banyak bau, tetapi itu tidak menyebabkan terjadinya olfactory fatigue, kelelahan olfaktori alias kelelahan penciuman. Pada parfum-parfum yang tidak alami, kerap terjadi orang itu dengan segera mengalami olfactory fatigue, kelelahan penciuman. Kayak ada orang lewat baunya kayak minyak, langsung rasa seperti kita seperti emosi, seperti judek. What is the meaning of judek in Indonesia? fatigue tadi. Seperti ada yang sampai pening-pening. Ada beberapa yang mohon maaf itu sampai cerita sampai habis itu mohon maaf gini ya, sampai dia muntah beneran. Nah, itu berarti bukan cuma fatigue itu. Kalau fatigue itu rasanya sudah jenuh, suntuk gara-gara bau. Karena kualitas aslinya itu. Bukan kualitas aslinya, berarti nggak asli. Nggak, artinya kalau dia kualitasnya asli harusnya tidak menimbulkan itu. Kualitas asli tadi nggak asli. Karena kualitasnya asli, artinya memang betul. Misalnya ada beberapa tempat berjualan parfum itu, pabrikan parfum yang memang menghasilkan kualitas tiruan yang sangat baik. Nah, tiruan itu kan nggak mesti baik, nggak mesti kimia. Iya. Ada yang namanya natural synthetic. Natural synthetic itu misalnya karena ingin menghasilkan bau yang sama, lalu mencoba menggabungkan dengan beberapa macam parfum lainnya, gitu ya. Nah, agar apa? Agar bisa memperoleh bau yang mendekati. Meskipun bukan Ya, yang sama. atau bahkan dalam tanda petik bau yang sama. Tapi nanti kalau misalnya sudah 5 menit, 10 menit, atau misalnya sudah setengah jam, 1 jam, baunya jadi berbeda. Ya. Nah, jadi ini kualitas asli. Asli itu berbeda dengan kualitas asli. Ayam itu berbeda dengan rasa ayam. Melati itu berbeda dengan hanya aroma melati. Asli berbeda dengan Arab asli tadi ya. Asli, parfum yang asli berbeda dengan Arab asli. Iya. Mungkin betul dari Arab. dari Arab, tetapi ternyata parfumnya tidak asli. Nah, jadi karena itu memang sebaiknya cobalah kita ini kan ini mudah-mudahan dalam rangka mencari barokah, mencari ridha Allah, ya. Artinya kalau ini orang semangatnya untuk mengamalkan sunnah, jangan sampai mereka itu justru menjadi tidak nyaman, alergi, semacam kapok dalam tanda petik dengan sunnah, gara-gara mereka ingin menggunakan tip ada parfum yang asli baik, tapi justru ketemunya menyangka ini asli gara-gara tulisannya asli Arab, padahal itu bukanlah parfumnya asli. Utur ya Ustaz ya, hanya Utur, sekedar utur dan ya. kemudian mohon maaf ternyata dari bahan kimia buatan yang Betul, tidak baik untuk kesehatan. Termasuk ketika itu mengaitkan dengan tempat-tempat mulia. Oh iya, Ini betul. parfumnya. Ada yang aroma Ka'bah Ustaz. Ada apa namanya? Wewangi Raudhah dan sebagainya. Ya. Aroma Ka'bah misalnya. Ada. Ini kita perlu rinci Ka'bah bagian mana? Iya. Ka'bah bagian mana? Karena Ka'bah itu ada dindingnya berbeda parfumnya, Dinding. kemudian
kiswahnya. Hajar Aswad juga berbeda parfumnya, kiswah itu juga berbeda parfumnya. Begitu pula nanti Raudhah. Nah, begini secara sederhana, marilah kita berusaha untuk tidak menodai kemuliaan tib, kemuliaan wewangi tuntunan Nabi itu karena ambisi kita. Kita boleh pakai merek Raudhah, boleh pakai merek Haramain, boleh pakai merek Masjidil Haram, boleh pakai merek yang lain, tetapi janganlah mengelirukan seolah-olah itu yang dipakai di sana. Pakai sana. Apalagi kalau nanti kita pelajari bahwa parfum yang dipakai untuk tempat-tempat mulia itu berubah-ubah sesuai dengan siapa penguasanya. Tetapi yang menyamakan adalah parfum yang dipakai di tempat itu hanyalah parfum-parfum yang betul-betul kualitas sangat tinggi. Sebagai contoh, asli ya Ustaz? Asli. Untuk dinding Ka'bah tahun 2020 dan tahun 2021. Kalau tahun 2022 saya belum tahu, ini belum musim haji ya. Itu yang dipakai untuk mengharumkan dindingnya itu antara lain menggunakan oud, gaharu. Ada oud, ada misgozal, ada wad. Wadnya pun bukan yang seperti ini, walaupun ini asli, karena wad itu bertingkat-tingkat. Yang bagus itu satu tulah begini kira-kira 5.750 Riyal. Kalikan 4.000-an ya. Ya, sekitar 23 juta. 23 juta. Nanti ada lagi sebenarnya yang dindingnya tidak cukup satu tulah. Iya. Saya sempat pemuliaan kepada tempat-tempat suci itu oleh muslimin Arab, oleh penguasa luar biasa. Betul. Dan misalnya kalau sekarang kita cari untuk sekarang, dulu misalnya Hajar Aswad atau Samad Al-Qurashi punya, tetapi kemudian berikutnya lagi yang menggarap itu berbeda lagi. Dindingnya juga demikian. Di antaranya adalah yang ikut menggarap itu karena memang ini semacam yang ditunjuk berbeda-beda ya. Ini adalah Muhammad Al-Qurashi. Nah, ketika saya ke sana saya sempat tanya, ditunjukkan ini yang grade terbaik, ini di bawahnya. Terus sempat saya tanya, apakah ini dipakai di Ka'bah? Tidak. Loh, kenapa demikian? Karena yang dipakai di Ka'bah tidak dijual. Dikhususkan. Ini yang baunya sangat mirip atau sama, tapi kualitasnya di bawahnya. Dengan bahan-bahan alami. Yang asli. Ini menarik. Yang kurang lebih misalnya gaharu ya sama-sama gaharu, Merauke misalnya ya sama-sama Merauke atau dari Kalimantan Utara Malino yang Kalimantan Utara itu juga sama-sama dari sana, tetapi yang grade-nya di bawahnya. Nah, tidak sebaik yang aslinya. Tidak seawet yang asli, tapi baunya itu hampir sama atau identik. Nah, atau mendekati. Artinya ini dari yang bersangkutan sudah menyampaikan. Nah, karena memang tempat-tempat yang saya sebutkan tadi adalah tempat-tempat yang memiliki kredibilitas. Contoh Abdul Samad Al-Qurashi atau Ibrahim Al-Qurashi. Ibrahim Al-Qurashi ini maupun Abdul Samad Al-Qurashi termasuk yang meracikkan parfum-parfum untuk ulama-ulama. Nah tadi tanya ulama-ulama itu ya pakainya yang pilihan. Misalnya untuk Syekh Shalah Asy-Syekh itu yang meracik adalah Abdul Samad Al-Qurashi. Untuk Raja Abdullah itu yang meracik juga Abdul Samad Al-Qurashi. Selain ada juga yang diracik oleh Muhammad Al-Qurashi atau Ibrahim Al-Qurashi, saya kurang begitu mengingat ya. Seingat saya Muhammad Al-Qurashi. Kalau tidak berarti Ibrahim Al-Qurashi, nggak jauh-jauh dari itu. Loh kok dua? Karena ada yang dipakai harian, ada yang dipakai untuk kesempatan yang lain. Nah ini selama beliau masih hidup nggak dijual parfum itu. Jadi memang khusus untuk beliau. Memang khusus untuk beliau. Nah setelah itu, nah ini hanya khusus untuk beliau dan hanya jadi hadiah dari beliau untuk orang lain. Nah setelah itu barulah kita dapat mengenali. Nah tapi kembali lagi, artinya yang ditunjuk itu memang orang-orang yang sangat kredibel, pihak-pihak yang sangat kredibel dan masya Allah. Jadi kalau seperti itu, waktu itu kan kita ditunjukkan juga ini yang untuk Hajar Aswad, ini yang untuk dindingnya. Kalau untuk kiswah bukan kami. Nah, jadi
Saya yang senang itu ketika datang ke tempat-tempat yang kredibel itu mereka terus terang. Misalnya kita cari sekarang di Abdussamad Al-Qurasyi sudah nggak punya yang untuk Hajar Aswad. Dulu punya. Nah, dulu punya. Kenapa? Karena sekarang yang menggarap bukan lagi Abdussamad Al-Qurasyi. Mungkin saja tahun 2022 mereka ada. Iya, artinya ini kan memang Jadi memang ditunjuklah lembaga-lembaga atau ahli-ahli terbaik dia. Ada Abdussamad, ada Arabian Out, ada Muhammad Al-Qurasyi dan sebagainya dari sini. Betul. Ya. Tentang fikih tadi Ustaz, ada para ulama khususnya Arab yang kemudian menentukan mana yang halal, mana yang haram tadi. Berarti belum tentu yang menentukan yang halal itu baik digunakan untuk anggota tubuh tertentu misalkan. Ya. Halal kan belum tentu thayyib. Misalnya alkohol, ada berbeda pendapat memang. Tetapi banyak ulama yang menghukumi bahwa itu halal karena tidak diminum. Menjadi haram ketika diminum. Jadi haram ketika dia. Tapi apakah itu baik? Betul. Apalagi dipakai untuk wilayah-wilayah sangat khusus. Ya. Apakah itu baik? Tidak. Tetapi diizinkan. Maka kita menjumpai parfum-parfum semprot yang jelas campurannya alkohol, misalnya di Haute Elite itu tertulis suhu maksimal sekian karena rawan terbakar. Inflammable. Artinya itu rawan terbakar ya. Nah, artinya itu dengan suhu sekian saja rawan terbakar. Kalau kita pakai kita harus hati-hati. Iya. Nah, pakai tadi baju. Biasanya external use tadi ya Ustaz. External use. Bahkan jangankan yang semprot, yang begini saja tadi kan ada yang external use ya. Alhamdulillah, wah makin gayeng ini ya. Tapi sebelum ditutup, ini saya ingin coba. Ini parfum asli Arab dan sekaligus asli. Ini racikan dari Syekh Anas Al-Qurasyi. Satu di antara putra dari Syekh Abdussamad Al-Qurasyi. Lagi. Masya Allah. Biar Ini termasuk the legend. Ya. Syekh Anas. Wah, ini satu tetes sangat bernilai nih. Masya Allah. Mohon maaf tidak bisa ikut muncul ya. Tapi kalau tadi para pemirsa melihat kita ini berkali-kali nyoba ini nyoba itu kok alhamdulillah baik-baik saja. Nah, maka ini satu di antara bukan hanya baik-baik saja ini, lebih dari baik ini. Jadi memang aroma bau-bauan wewangi asli ini menimbulkan efek-efek efek-efek positif ya. Kalau ada sebagian mengatakan spiritual, ruh kita seperti gembira bertemu dengan wewangi yang asli alami, apalagi yang ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Saya kalau Ustaz atas ilmu dan parfum ini berteman dengan pemilik parfum itu ya kita dapat wanginya. Bukan hanya wanginya ini, dapat asupan, Masya Allah. Demikian para pemirsa sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan kita bagi Anda semua yang menyimak ini dan kemudian timbul pertanyaan. Nah, silahkan nanti diajukan pertanyaannya bisa melalui FB atau Instagram atau YouTube. Demikian, berjumpa di lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.